Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Tria Agistriani Kempot dengan NIM 204310002, mahasiswi dari Pendidikan Biologi dari Universitas Latansa Masyiro. Baiklah, pada kesempatan ini, saya akan membuat video dengan tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi persyaratan dari MK Embriologi dengan dosen pengampu Bapak Jajang Miharja MPD. Nah, pembuatan video kali ini menjelaskan siklus menstruasi dan ovarium uterus. Oke, langsung saja. Pada gambar di bawah ini, menstruasi itu ada 4 tahapan. Konsepnya itu ada perovulasi. Pas ovulasi itu adalah pelepasan sel telur dari folikel. Kalau belum tahu, teman-teman tahu nggak gambar ini? Nah, yang tertera di bawah ini, gambar ini. Nah, praovulasi. Jadi pada praovulasi ini sebelum lepasnya ovum di dalam folikel gitu. Kalau ovulasi itu udah lepas. Kalau pasca ovulasi itu ya setelah lepas. Dan menstruasi ya peluruhannya berhadapan gitu ya. Oke, langsung saja untuk penjelasannya teman-teman bisa lihat ya di deskripsi. Disitulah kita tuliskan keterangan-keterangan dan tahapan demi tahapannya dan kata kuncinya ya. Jadi kita pahami dulu gambar ini yang tertera di atas ini, karena belajar juga harus tahu membaca dan mendengarkannya ya. Jadi gak perlu kita baca-baca tulisan kadang untuk penjelasannya gitu ya. Nah, jadi pada fase kulkular, fase luteal ya, sama fase menstruasi ini yang di sini adalah fase praovulasi sebelum ovulasi ya. Nah, pada ovulasi atau sebelum ovulasi terjadi pada hari ke-5 sampai ke-13 ya, dimana di sini pada saat fase praovulasi ini terjadi kenaikan hormon efesial yang disebut follicle stimulating hormon gitu ya. Hormon yang menstimulati baik ke pematangan folikel. Jadi di sini ada pematangan folikel dari folikel primer atau folikel sekunder sampai yang matang ya. Matang banget gitu ya folikel the grape. Kok bisa lepas isinya gara-gara ada apa gitu. Nah, menjelang ovulasi itu ada kenaikan hormonnya. Ada estrogennya gitu saat menjelang ovulasi estrogen naik sehingga menyebabkan efek terhambatnya dan LH-nya naik. Jadi yang naik ini LH-nya. Jadi ngelihatnya itu lurus ya teman-teman. Lihatnya itu dari bawah ke atas ya. Lihat nih ya, dari bawah ke atas. Dan setelah menjelang ovulasi, dinding rahim itu sehingga mulai menebal ya. Nah, setelah keluar oosit sekundernya itu akan bergerak menuju tuba ya. Tuba Fallopi untuk melakukan fertilasi. Nah, setelah keluar oosit sekundernya itu akan bergerak menuju tuba Fallopi untuk melakukan fertilisasi isi isinya itu udah keluar, tinggal
folikelnya gitu. Nah, folikelnya itu akan berubah menjadi namanya folikel lubrum ya. Nah, folikel lubrum itu tuh akan berubah lagi menjadi corpus luteum ya. Jadi berubah menjadi corpus lubrum, akan berubah menjadi corpus luteum. Jadi ciri-ciri khas lubrum itu adalah banyak mengandung darah. Kenapa ini bisa berubah corpus? Lubrum ini berubah menjadi corpus luteum karena gara-gara ada kenaikan atau sekresi hormon LH ya setelah pada ovulasi gitu. Dan saat ovulasi kan ini heterogen ya, pertama naik ya teman-teman, kemudian diikuti ekresinya itu turun dan LH-nya itu mulai naik ya, gara-gara LH-nya itu naik tadi si corpus lubrumnya itu berbekas folikel ya, dan bergerak. Tadi itu berubah menjadi corpus luteum ya. Nah, corpus luteum ini merangsang pengeluaran hormon progesteron ya. Nih, hormon progesteron ini dia itu naik. Ngapain sih naik? Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk menebalkan endothelium atau uterus ya. Kenapa tebal? Ya nanti tiba-tiba fertilisasi itu berbentuk zigot, gak akan menempel di rahim. Nah, jadi ditebelin gitu. Dia itu ditebelin gitu. Ternyata tidak ada fertilisasi. Kalau gak ada fertilisasi itu, maka si corpus luteum ini akan berubah lagi menjadi corpus aldikan. Nah, corpus aldikan ini sifatnya tidak mengeluarkan, tidak merangsang progesteron sama nitrogen ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya di gambar ini. Ini kan aldikan turun ke bawah sampai gambaran ini gak ada kenaikan, jadi turunkan hesteron ini estrogen ini sama hidrogen turun, jadi nggak akan terjadi gitu ya. Ya udah menjadi mens gitu. Peluruhan endometrium kenapa jadi aldikan? Gara-gara fertilisasi gitu ya. Ya udah deh menjadi mens kan. Keluruhan endometrium, keluruhan dari endometrium. Kenapa jadi aldikan? Gara-gara fertilisasi. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.